Karena rahmat Allah meliputi hamba untuk masuk surga. Di dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dan juga Al-Imam Ibnu Majah, Al-Imam Ibnu Khuzaimah dan lainnya, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bagaimana rahmat Allah meliputi. Yang penting ada modal. Tapi tidak boleh cukup hanya dengan kadar modal minimal. Walau bagaimanapun azab Allah syadid. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Idza khalasal mu'minuna minan nari, apabila orang-orang yang beriman telah lolos dari ancaman neraka, kemudian fa'aminu, dan aman mereka lewat siratul mustaqim. Kita sebut itu as-sirat. Kita biasanya menyebutnya siratul mustaqim. Itu jembatan yang membentang antara dua tebing neraka, itu yang di bawahnya jurang neraka yang menganga lebar. Nah, ketika itu orang-orang beriman bermujadalah atau berhujjah dengan Allah, mengemukakan berbagai alasan untuk apa orang beriman ketika mereka telah selamat, diri mereka telah aman. Kita lihat rahmat Allah bagaimana besar. Orang-orang beriman yang telah lolos dari neraka tadi, yang alhamdulillah bisa melampaui as-sirat, mereka berhujjah dengan Rabbul Alamin, meminta. Di dalam hadis itu dikatakan bahwa pertanyaan, permohonan yang dikemukakan oleh orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih berat dan lebih dahsyat dibandingkan perdebatan mereka, permohonan mereka sesama mereka. Jadi orang membana di dunia. Di dunia kalau orang butuh sesuatu kan membana, minta ampun. Nah, ketika itu setelah sebagian orang beriman telah lolos dari sirat, mereka berharap kepada Allah, memberikan berbagai alasan. Kalau bahasa awak, nyinyi mereka. Apa yang mereka tuntut kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Azza wa Jal? Yang mereka tuntut adalah tentang peluang saudara-saudara mereka yang terjerembab masuk ke dalam neraka. Itu yang mereka. Jadi karena itu jangan sia-siakan ukhuwah imaniyah Islamiyah, persaudaraan sesama beriman, seaqidah. Nah, apa hujah yang mereka kemukakan? Ya Rabbana, ya Tuhan kami, ikhwanuna, itu yang tergelincir masuk ke dalam neraka itu saudara-saudara kami. Yang dimaksud saudara di situ bukan saudara beradik kakak itu. Bukan saudara sesuku. Mereka mengatakan kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa yahujjuna ma'ana fa adkhaltahumun nar. Ya Rabb,
Mereka yang tergelincir ke dalam neraka itu saudara-saudara kami. Mereka sama-sama salat dengan kami dahulu. Sama-sama puasa dengan kami dahulu. Sama-sama berhaji dengan kami dahulu. Coba bayangkan kebersamaan dalam ketaatan menjadi ikatan tidak putus sampai ke akhirat. Nah, itulah berulang kali saya ingatkan. Kalau awak berkumpul-kumpul calik-calik banalah orang nang berkumpul pula sampai di akhirat kelak untuk memasukkan awak ke dalam syurga. Kau hendak berkumpul untuk acara konser lah, acara bersionjak lah. Betapapun akrab dan dekatnya kita dunia, tapi itu alasan yang menggabungkan kita dalam satu kelompok. Itu habis nanti itu. Tidak akan menyambung di akhirat kelak. Yang perlu diingat-ingat Bapak dan Ibu. Ini yang satu majlis hari ini kalau saling berkenalan, sama-sama duduk menuntut ilmu. Dan lihat alasan orang-orang beriman ketika itu. Ikhwanuna ya Rabbana, wahai Tuhan kami, itu saudara-saudara kami. Yusalluna ma'ana, salat dulu bersama kami, sebelah-sebelah kami. Sama berjamaah kami. Wa yusumuna ma'ana, sama-sama puasa kami. Wa yahujjuna ma'ana, sama-sama berhaji. Fa adkhaltahumun nar, kemudian kau masukkan mereka ke dalam neraka. Itu protes mereka kepada Rabbul Alamin. Ada orang yang menerjemahkan bahasanya agak vulgar memang. Ternyata di akhirat ada demo juga nanti ya. Tapi di sini kalau kita memahami Rahman dan Rahimnya Allah, Latifnya Allah, Karimnya Allah, walaupun yang menuntut itu hamba, tidak ada dihadapkan oleh Allah pasukan malaikat untuk membombardir dengan gas air mata kan. Sekarang baru punya jabatan kecil, merasa jadi Tuhan pula di dunia ini. Orang protes dikit saja dihadapkan dengan senjata. Senjata tu orang pula yang membelikan itu. Nah, karena itu saya berharap kita cerdaslah dalam memilih pemimpin. Dan sudah berapa lama kita rasakan pahitnya. Memang perlu ada perubahan ke arah yang baik. Saya tidak ikut dalam kampanye ya. Ini memahami konsep ya. Memang kita harus menjadi lebih baik. Jadikan masa lalu itu pelajaran. Pahit terasa. Sampai ceramah pun harus diawasi dan berbagai macam. Coba bayangkan. Kalau dilanjutkan juga cara berfikir seperti itu, apakah akan nyaman umat ini? Saya tidak tahu apakah masih bisa kita mempergunakan nalar dan akal sehat kita untuk mempertimbangkan semua ini. Terpulang kepada masyarakat dan rakyat bangsa ini, khususnya umat Islam. Nah, kita kembali ke cerita tadi. Ada sebagian orang saya dengar, oh ada demo pula di akhirat. Ini bukan demo namanya, tapi hamba berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala khaliquhum. Kenapa mereka berani mengatakan itu? Karena mereka tahu Rahman dan Rahimnya Allah. Mereka tahu dengan Karimnya Allah. Mereka tahu dengan Latifnya Allah.
dan mereka sadar bahawa rahmat Allah lebih cepat sampainya kepada hamba dibandingkan amarahnya. Karena itu mereka pertanyakan saudara mereka yang tergelincir ke dalam neraka, padahal dahulu di dunia sama-sama beribadah. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Fayaqul idhabu. Saudara, kalau begitu pergilah kalian ke neraka itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala sebelum menyuruh orang yang sudah lolos tadi pergi ke neraka, fayuharrim, diharamkan oleh Allah tubuh mereka disentuh oleh api neraka. Orang-orang yang telah mau masuk surga tadi masuk ke dalam neraka, api neraka tidak memudaratkan mereka. Apa pekerjaan mereka sampai di sana? Kata Allah, fa akhriju man qad araftum, keluarkan siapa saja yang kalian kenal. Siapa yang kalian kenal? Yang tadi kalian katakan sama salat, sama berpuasa, sama bayar zakat, sama berhaji, sama beribadah. Walaupun dalam hadis itu disebutkan 3, yusallun, yasumun, wa yahujjun. Tapi tentu amal lain tidak kurang nilainya dari itu. Ayo masuk ke dalam neraka itu. Allah haramkan neraka menyentuh tubuh mereka. Dan apa kata Allah? Akhriju, keluarkan man qad araftum, siapa yang kalian kenal. Fa ya'rifum bi suratihim, mereka kenal wajah. Jadi orang beriman yang berbuat maksiat jatuh ke dalam neraka, wajah atau bentuk rupa mereka tidak rusak oleh api neraka. Yang lain mungkin terbakar berbagai macam. Karena itu wajah itulah yang dikenali oleh saudara-saudaranya dan mereka dibawa oleh saudara-saudaranya itu keluar dari neraka tersebut. Nah, itulah rahmat Allah. Rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak hanya terbatas kepada orang, bahkan orang yang mendapatkan rahmat pun bisa melimpahkan rahmat itu kepada yang lain. Itu yang kita sebut dengan syafaat namanya. Syafaat orang beriman kepada saudara-saudaranya yang sama-sama beriman. Tapi kalau iman dan amal yang tidak ada, bisa tidak syafaat didapat? Walaupun antara dua orang ada ikatan nasab sekalipun, anak dan bapak sekalipun, ibu dan anak sekalipun, tidak bisa saling bersyafaat kalau mereka dibatas oleh kekufuran. Jadi keyakinan kita bahawa tidak bisa masuk surga melainkan dengan rahmat Allah, itu menjadi motivasi bagi kita untuk tidak berhenti beramal. Jemaah rahimakumullah,